Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian dari mata kuliah Statistik Bisnis 2, program kelas unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Aloysius Sari. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rahmawati Indah Lestari, dengan keempat rekan saya, Kezia Evelyn Silaen, Lola Shirley Seftianti, Rani Faradila Kurnia, dan Suci Afista Yuda. Materi yang akan kami paparkan terdiri dari 3 bab. Untuk bab pertama berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian, bab kedua penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, bab ketiga metode penelitian dan operasional variabel. Bab keempat, deskripsi profil responden. Bab kelima, hasil dan pembahasan. Bab keenam, kesimpulan dan implikasi. Untuk rumusan masalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Yang kedua, apakah perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Yang ketiga, apakah minat belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Tujuan penelitian juga terdiri dari 3 bagian. Untuk yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Untuk penelitian terdahulu, kelompok kami mengambil dari jurnal 1 Dian Aryani Fanikmah tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Untuk jurnal yang kedua, Linda Atik Rohana dan Sugeng Sutrisno tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar dan Minat Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi. Yang ketiga, Ferdinando Solisa dan Putu Anggriani Widya Astuti tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Berkarakter, Minat dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Akuntansi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kezia Evelyn Silaen. Penelitian terdahulu selanjutnya ada dari Maima Berlinasari dan Made Adi Erawati 2017 dengan judul Pengaruh Motivasi Biaya Pendidikan dan Lama Pendidikan pada Minat Mahasiswa Akuntansi PPAK. Selanjutnya ada dari Richa Senjari 2016 Pengaruh Motivasi Lingkungan Kerja dan Nilai Sosial terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik. Selanjutnya ada dari Sri Aryani 2019 dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Jenjang Karir terhadap Minat Mahasiswa Konsentrasi Akuntansi Pemeriksaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pengembangan hipotesis. Yang pertama ada kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua ada perilaku belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang ketiga ada minat belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dan selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode yang kami pakai dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar, menurut Kurzweil 1944. Yang pertama, kecerdasan emosional variabel X1. Yang pertama, pengenalan diri atau self
awareness. Yang kedua, motivasi atau motivation. Yang ketiga, empati atau empathy. Yang keempat, keterampilan sosial atau social skill. Ada yang perilaku belajar, X2. Yang pertama, kebiasaan mengikuti pelajaran. Yang kedua, kebiasaan membaca buku. Yang ketiga, kunjungan ke perpustakaan. Yang keempat, kebiasaan menghadapi ujian. Selanjutnya ada minat belajar akuntansi X3. Yang pertama, ada perasaan senang. Yang kedua, perhatian dalam belajar. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, kesadaran. Selanjutnya ada tingkat pemahaman akuntansi Y. Pengetahuan dan daya serap terhadap bahan ajaran yang diajarkan menurut Sri Suryaningrum 2012. Bab 4. Deskripsi profil responden. Berdasarkan total keseluruhan data diagram batang fakultas terhadap kuesioner penelitian pengaruh kecerdasan emosional, perilaku, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi yang berjumlah 60 responden, dapat diketahui bahwa semua responden berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hanya saja, jenis pengetikan responden yang berbeda-beda. Berikut selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Sucia Vista. Deskripsi profil responden berdasarkan prodi. Berdasarkan data diagram batang prodi dapat diketahui bahwa total keseluruhan 60 responden pada kuesioner penelitian pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi berasal dari program studi akuntansi. Maka, gambar diagram tersebut bahwa profil responden berdasarkan prodi berasal dari program studi akuntansi. Next. Lalu ada profil responden berdasarkan semester. Berdasarkan data diagram batang semester dapat diketahui total keseluruhan 60 responden terhadap kuesioner pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi yang berasal dari semester 3. Lalu ada profil responden berdasarkan kelas. Berdasarkan hasil penelitian kuesioner, pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi yang ditunjukkan pada diagram pie tersebut, responden dari 3A2 akuntansi yang paling mendominasi sebanyak 25 responden atau sebesar 41,7%, lalu mayoritas kedua berasal dari responden 3 unggulan akuntansi sebanyak 16 responden atau sebesar 26,7%. Setelahnya terdapat responden dari 3A akuntansi sebanyak 12 responden atau sebesar 20%. Kemudian yang terakhir terdapat responden dari 3A3 akuntansi sebanyak 7 responden yang sebesar 11,7%. Lalu ada profil responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian kuesioner pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi yang ditunjukkan pada diagram tersebut, bahwa responden yang memiliki jenis kelamin perempuan lebih mendominasi sebanyak 50 responden atau sebesar 83,3%, dan untuk responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 responden atau sebesar 16,7%. Next. Gambar diagram di sini merupakan hasil model pengukuran atau outer model. Dalam menilai outer model dalam PLS terdapat 3 kriteria. Salah satunya adalah melihat convergent validity, sedangkan untuk 2 kriteria yang lain yaitu discriminant validity dalam bentuk square root of average variance extract
atau IVA, dan Composite Reliability. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rani Faradila Kurnia. Baik, selanjutnya bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu tabel Convergent Validity. Hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS, di mana nilai outer loadings dari indikator variabel memiliki nilai korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi Convergent Validity karena sudah di atas nilai loading faktor 0,5. Selanjutnya, bisa dilihat juga pada tabel yaitu Composite Reliability untuk mengetahui reliabilitas instrumen. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan skor Cronbach, Alpha, dan Composite Reliability, di mana skor yang dianjurkan untuk Composite Reliability adalah lebih dari 0,5. Nilai reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan nilai 1. Dan reliabilitas dianggap cukup memuaskan atau tinggi adalah lebih dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliable secara statistik. Selanjutnya, bisa dilihat pada tabel di samping, ada R-square dan R-square adjusted, yaitu yang merupakan hasil model pengukuran dari inner model. Berdasarkan sajian data tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai adjusted R-square variabel tingkat pemahaman akuntansi atau Y adalah 0,578 atau 57,8%. Nilai tersebut masuk ke dalam standar pengukuran moderat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kemampuan nilai R-square memiliki pengaruh moderat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi sebesar 57,8% atau masih ada 42,2% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat hasil hipotesis dari hasil ketiga hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Pada tabel menunjukkan nilai O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,325 dengan nilai T statistik sebesar 3,065. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,960. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, hipotesis 2, minat belajar akuntansi terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Pada tabel menunjukkan nilai O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,465 dengan nilai T statistik sebesar 5,19. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,960. Maka, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, hipotesis ketiga, perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Pada tabel menunjukkan nilai O yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,159 dengan nilai T statistik sebesar 1,213. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel 1,960. Maka kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, pembahasan hasil uji hipotesis. Hipotesis pertama, yaitu pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dengan demikian, dapat diterapkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional, maka semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis pertama ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Ati Krohana dan Sugeng Sutrisno pada tahun 2016, bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa program studi akuntansi. Artinya, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan menambah kemampuannya dalam memahami akuntansi. Kecerdasan emosional yang dimiliki mahasiswa akan meningkatkan pemahaman akuntansi sehingga akan lebih mudah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lola Sherly.
Selanjutnya yaitu pembahasan hasil uji hipotesis kedua, yaitu pengaruh langsung minat belajar akuntansi terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa minat belajar akuntansi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dengan minat belajar yang baik, mahasiswa akan lebih mudah memahami akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Aryani Panikmah pada tahun 2016, bahwa minat belajar berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Minat merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap tercapainya sebuah prestasi atau cita-cita yang diharapkan, bahwa belajar dengan minat akan jauh lebih baik hasilnya bila dibandingkan dengan belajar tanpa disertai dengan adanya minat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002. Minat belajar dapat diidentifikasi sebagai suatu keinginan yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun untuk melakukan apa yang dia sukainya. Minat di sini adalah keinginan mahasiswa yang benar-benar datang dari lubuk hati yang paling dalam untuk mempelajari suatu ilmu. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil uji hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh langsung perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa perilaku belajar tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga ini tidak sejalan atau berbanding terbalik dengan penelitian Linda Atik, Rokhana, dan Sugeng Sutrisno pada tahun 2016. Di mana hasil penelitian dari mereka, pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi menghasilkan nilai uji tes statistik sebesar 2,299 dengan signifikan sebesar 0,024 dengan nilai signifikan T yang kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mereka mengenai perilaku belajar berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, bab 6 terdiri dari kesimpulan dan saran. Maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan ketiga hipotesis di atas bahwa dalam penelitian pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi sebagai berikut. 1. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, minat belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dan yang ketiga, perilaku belajar tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Adapun saran yang ingin disampaikan dari kelompok kami terkait hasil penelitian dan kesimpulan untuk penelitian selanjutnya, dan untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kelompok kami menyarankan 1. Selanjutnya untuk meneliti hal yang sama pada objek metode serta variabel yang berbeda dan tidak terbatas pada satu lingkup populasi dan sampel saja. Yang kedua, untuk mengembangkan model 3 variabel kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi, alangkah baiknya bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memperketat seleksi masuk mahasiswa melalui nilai rapot dari calon mahasiswa baru ketika masih duduk di bangku sekolah, dengan memperhatikan bagaimana pengetahuan dan keterampilan dari setiap calon mahasiswa. Yang ketiga, tingkat pemahaman akuntansi dalam penelitian ini hanya ditinjau dari kecerdasan emosional, minat belajar, dan perilaku belajar. Masih banyak faktor yang terkait dalam mempengaruhi suatu proses pembelajaran, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari fisiologis dan psikologis, dan faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, kehidupan kampus, dan media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait hasil dari penelitian pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi yang dilakukan pada sebagian mahasiswa akuntansi semester 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mohon maaf jika dalam pemaparannya masih banyak kata atau kalimat yang salah dan kurang tepat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.